10 ruko semi permanen di Jalan Sintang, Pontianak, Kabupaten Sintang ludes terbakar. Ratusan pohon karet warga di Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang mati akibat terendam air diduga karena proyek peninggian jalan perusahaan. HA, tersangka kasus pencabulan anak di bawah umur, resmi dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Singkawang. Halo pemirsa, apa kabar? Kesal manajemen perusahaan tidak hadir saat mediasi yang digelar oleh pemerintah daerah. Masyarakat mendatangi kantor pabrik Gelatik Mill PT KSA menuntut pihak perusahaan mencabut laporan terhadap 4 kepala desa. Pantauan BMKG Supadio Pontianak, kualitas udara Kuburaya tidak sehat, dampak dari kebakaran hutan dan lahan. Bersama saya Adi Sujanto, Niles Putra News Kalimantan Barat. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa, musibah kebakaran kembali terjadi di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Kali ini kebakaran menghanguskan 10 rumah toko semi permanen di Jalan Sintang, Pontianak. Selang satu malam, musibah kebakaran kembali terjadi di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Kali ini api melahap 10 bangunan rumah toko atau ruko semi permanen yang berlokasi di Jalan Sintang, Pontianak, kilometer 16 pada Senin malam. Insiden ini merupakan kejadian kedua setelah sebelumnya kebakaran besar juga terjadi di kawasan Pasar Sungai Durian, Jalan Kolonel Sugiono, yang menghanguskan 21 bangunan ruko pada Minggu dini hari. Agustinus, salah satu saksi mata yang juga kepala dusun setempat, menyampaikan kebakaran terjadi sekitar pukul 10 malam. Api pertama kali terlihat dari lantai atas sebuah toko sembako, sehingga diduga kuat penyebab kebakaran akibat korsleting listrik. Upaya memadamkan api dihadapkan pada tantangan sulitnya mengendalikan kobaran yang terus menyebar karena bangunan yang semi permanen mengakibatkan api dengan cepat merambat ke bangunan lainnya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, namun kerugian materi diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Sebab banyak barang dagangan yang habis terbakar serta kerusakan bangunan ruko. Kejadian awal kebakaran ini memang konsletan listrik. Pada ruko sembako. Akhirnya merembet ke 10 ruko ini. Ya. Sekitar jam berapa kejadiannya, Pak? Kurang lebih jam 10. Atau jam 22 malam ini. Ini ada berapa ruko nih, Pak? Ada 10 ruko. 10 ruko. Terdiri ruko apa saja, Pak? Bagaimana? Ruko apa saja? Di sini sembako jual telur ayam lah. Kemudian yang di sebelah itu memang masih kosong. Menyikapi maraknya musibah kebakaran belakangan ini, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bahaya korsleting listrik, serta memastikan instalasi kelistrikan di bangunan mereka terpasang dengan aman. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Rianto, iNews melaporkan. Pemirsa, kesal manajemen perusahaan tidak hadir saat mediasi yang digelar oleh pemerintah daerah. Masyarakat mendatangi kantor pabrik Gelatik Mill PT KSA. Masa menuntut pihak perusahaan mencabut laporan terhadap 4 kepala desa dan meminta penyelesaian kasus. Belasan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bersatu Kabupaten Sintang mendatangi kantor pabrik kelapa sawit Gelatik Mill milik PT KSA HPI Group terletak di Desa Ampunak, Tapang Kladan, Kecamatan Ketungau Hulu. Kedatangan aliansi sebagai bentuk kekesalan masyarakat terhadap manajemen perusahaan yang tidak hadir pada saat mediasi yang digelar Pemda Sintang. Kedatangan masyarakat ini juga sekaligus untuk menuntut perusahaan mencabut laporan terhadap 4 kepala desa, diantaranya Kepala Desa Ampunak Tapang Kladan, Kepala Desa Sepiluk, Kepala Desa Ujung Kempas, dan Kepala Desa Sebadak yang tempo hari dilaporkan ke Polda Kalimantan Barat diduga terkait pengambilan limbah bukan tanpa alasan, sebab warga sudah muak dengan janji perusahaan yang banyak tidak ditepati. Salah satu koordinator aliansi, Andreas, mengatakan kedatangan mereka untuk melakukan mediasi dengan pihak perusahaan. Pihak HPI Group, karena begini, kesulitan kami ini bertemu dengan manajemen yang mengambil keputusan
Karena begini, kalau yang di kebun tidak bisa mengambil keputusan, tempatkan manajemen yang memang untuk menangani konflik yang terjadi. Jangan setiap kali datang, saya pesan kemarin, Perkompinda Kabupaten Sintang mengundang manajemen HPI Group satupun tidak ada yang nongol. Maka kami datang ke sini untuk menyampaikan. Saya dipanggilkan ke Polda tentang pengambilan limbah atau miko. Nah, dalam hal ini saya dipanggil ke sana, saya mengklarifikasi bahwa hal itu dilakukan oleh masyarakat dan bukan oleh saya sebagai kepala desa, dan tanpa suruhan, tanpa saya masyarakat memang yang bertindak sendiri, bukan dari saya. Dan saya juga sudah berusaha bagaimana pihak perusahaan dengan masyarakat itu supaya tetap sama aman, sama tetap kondusif seperti aktivitas biasa. Nah, sampai sejauh ini saya juga masih menginginkan pihak perusahaan dan masyarakat tetap sesama damai, supaya saya juga dalam hal ini menjaga dari pihak investor yang ada di desa saya supaya dengan pihak masyarakat sama saling menjalin hubungan yang baik. Tadi disampaikan kan sudah tertulis nih, pada datang, ya, saya kebetulan memang yang ditugasi untuk jaga kantor, Pak. Saya KTU, tetap usaha yang jaga kantor ini tetap jalan, pabriknya, siapapun pimpinan yang ada. Sehingga beras kuning gitu ya. Jadi kalau kompetennya mau itu saya sampaikan di kantor, Pak. Andreas meminta perusahaan HPI Group bertanggung jawab bila terjadi gesekan sesama masyarakat di Kecamatan Ketungahulu. Jika pihak perusahaan tetap bersikukuh tidak mau mencabut laporan mereka di kepolisian. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Triyanto, iNews melaporkan. Ratusan pohon karet warga di Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang mati akibat terendam air karena proyek peninggian jalan perusahaan. Menyikapi hal tersebut, masyarakat menuntut ganti rugi kepada pihak perusahaan. Ratusan pohon karet milik warga di Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang mati akibat terendam air dalam waktu lama. Kondisi ini terjadi diduga sebagai dampak dari proyek peninggian jalan yang dilakukan oleh perusahaan Pabrik Kelapa Sawit PT Permata Subur Lestari atau PSL. Menyikapi persoalan ini, masyarakat pemilik lahan mendatangi kantor Pabrik Kelapa Sawit PT PSL untuk menuntut kompensasi atas kerugian tanaman karet mereka yang mati. Para pemilik lahan mengklaim bahwa genangan air akibat proyek peninggian jalan menyebabkan pohon karet mati, sehingga mereka tidak dapat menyadap karet. Sebagai bentuk protes keras, masyarakat mengancam akan menutup akses jalan menuju pabrik jika perusahaan tidak memenuhi tuntutan mereka. Pada kemarin sore saya hadir ke perusahaan ini, meminta ganti rugi dengan pihak perusahaan. Ini adalah salah satu sertifikat tanah yang memang dirugikan berkaitan dengan air yang menggenang di karet masyarakat, tapi hari ini puji Tuhan pihak perusahaan sudah menerima atensi kita dan siap mengganti rugi banyaknya karet yang mati akibat peninggian badan jalan di poros menuju pabrik PSL di Sungai Ringin. Jadi harapan kita ke depannya tidak ada lagi masyarakat kita yang dirugikan dan para investor juga bisa berinvestasi dengan nyaman sehingga tidak merugikan. Menanggapi tuntutan warga, pihak perusahaan berkomitmen menangani masalah ini, mengakui dampak peninggian jalan dan berjanji mengevaluasi kerusakan serta berkoordinasi dengan masyarakat untuk menentukan ganti rugi dan solusi jangka panjang. Setelah di berita acara kan, jadi nanti di situ semua sudah jelas. Nanti tim SSL kami, tim legal juga pasti akan terkait. Kalau saya kan hanya untuk operasional aja, ya. Masyarakat berharap agar permasalahan ini segera teratasi dengan solusi yang memuaskan. Dari Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Triyanto, iNews melaporkan. Pemirsa, adanya titik api yang muncul di Kubur Raya beberapa hari terakhir berdampak pada munculnya kabut asap pasca kebakaran lahan. Berdasarkan pantauan BMKG Supadio Pontianak, kualitas udara Kubur Raya tidak sehat dan terjadi pada pagi dan malam hari. Kualitas udara yang menurun diduga akibat kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan yang terjadi beberapa hari terakhir. Kebakaran yang banyak terjadi khususnya di Kecamatan Sungai Raya menyebabkan kualitas udara menurun menjadi tidak sehat. Hal ini berdasarkan pantauan BMKG Supadio Pontianak. Koordinator Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas 1 Supadio Pontianak, Sutikno mengatakan, kualitas udara di Kabupaten Kubur Raya masuk dalam fase tidak sehat
terjadi pada malam hingga pagi hari. Kualitas udara di Kabupaten Kuburaya sempat dalam kategori tidak sehat ya. Tidak sehat, warnanya kuning itu, namun tidak satu harian penuh. Seringnya terjadi kategori tidak sehat itu pada malam hingga pagi hari. Malam hari ketika sore sekitar jam 5 sore hingga pagi hari sekitar jam 6, jam 7 gitu masih kategori tidak sehat tapi berfluktuatif. Sutikno menambahkan perakiraan hingga tanggal 23 September curah hujan masih sangat minim, sehingga potensi karhutla masih meningkat dan kualitas udara diperkirakan cenderung tidak sehat. Dari Kuburaya, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan. HA tersangka kasus pencabulan anak di bawah umur resmi dilantik sebagai anggota DPR Kota Singkawang. Informasi untuk Anda, Slot Samsam berdiri. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat,
tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Pemirsa, HA, tersangka kasus pencabulan anak di bawah umur, resmi dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Singkawang. Padahal sebelumnya HA sudah ditetapkan sebagai tersangka dan tidak menghadiri panggilan polisi dengan alasan sakit. Inilah momen HA, tersangka kasus pencabulan anak di bawah umur, saat dilantik sebagai anggota DPRD Kota Singkawang pada Selasa pagi. HA terlihat mengikuti seluruh rangkaian pelantikan dengan didampingi keluarga dan kuasa hukumnya. Padahal sebelumnya HA sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Polres Singkawang atas kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur. Kuasa hukumnya, Akbar Hidayatullah, menyatakan pihaknya membantah kliennya melakukan perbuatan asusila tersebut dan keberatan atas penetapan status tersangka yang dikenakan kepada kliennya. Menjawab tadi pertanyaan Mas tentang kesehatan, bahwa itu surat keterangan kesehatan dan hasil EKG kardiologi dari salah satu dokter di Rumah Sakit Harapan Kita, bahwa salah satu jantung beliau mengalami pembengkakan dan ada bocor, tapi memang tidak sebegitu besar, hanya sekian milimeter. Iya, itu ada kita EKG-nya dan sudah kita sampaikan ke Polres. Tapi kalau dinyatakan bahwa kami meminta penundaan pemeriksaan sampai 27 September dengan alasan surat sakit, tidak ada itu. Kami ini dari Indonesia Justice Watch. Indonesia Justice Watch boleh di-googling. Dari dulu kami menangani, kita lembaga yang bergerak di bidang anti kriminalisasi. Nah, kalau sudah kriminalisasi, kalau kami ambil kuasa, ya pastilah ada dugaan kriminalisasi gitu loh. Cuman soal membuktikan, ya itu kan langkah kami berikutnya gitu. Ya nanti kita akan tetap ambil langkah-langkah hukum yang proper dan terukur lah untuk GPK. Betul, kami keberatan bahwa ini penyidikan tidak profesional, kemudian tidak status tersangka tidak cukup bukti dan prematur. Kami dalilkan begitu di GPK. Tapi kalau putusannya bagaimana, ya wallahu a'lam kan gitu. Sebelumnya, anggota DPRD terpilih Kota Singkawang 2024 resmi menyandang status tersangka pada bulan Agustus kemarin atas kasus pencabulan anak di bawah umur berusia 13 tahun yang dilaporkan orang tua korban didampingi LBH Raka pada 11 Juli lalu di Mapolres Singkawang. 5 orang termasuk saksi korban, dan kita pun sudah meminta ahli dari psikologi yang melakukan penelitian terhadap korban, dan hasil psikologi tersebut memang sudah keluar, dan itulah yang meyakinkan kita penyidik untuk menetapkan ataupun menaikkan status saksi menjadi tersangka terhadap inisial HA tersebut. Belakangan diketahui kasus dugaan asusila yang melibatkan anggota DPRD Singkawang ini ternyata sudah bergulir hingga ke Wasidik Bareskrim Polri. Di Bareskrim, menurut kuasa hukum tersangka, pihak kepolisian melakukan gelar perkara khusus terkait dugaan kasus asusila tersebut. Namun hingga pelantikan, hasil dari gelar perkara khusus tersebut belum keluar. Dari Kota Singkawang, Kalimantan Barat, Rizky Kurnia, iNews melaporkan. Pemirsa, di Kota Pontianak sebanyak 45 orang anggota DPRD Kota Pontianak masa bakti 2024-2029 resmi dilantik oleh Menteri Dalam Negeri yang dibacakan oleh PJ Gubernur Kalimantan Barat di Gedung PCC Pontianak. Kedepan, beberapa target pembangunan yang belum tuntas akan menjadi prioritas wakil rakyat tersebut ke depan. Sebanyak 45 orang anggota DPRD Kota Pontianak masa bakti 2024-2029 resmi dilantik oleh Menteri Dalam Negeri yang dibacakan oleh PJ Gubernur Kalimantan Barat di Gedung PCC Pontianak. Anggota DPRD ini akan bekerja sama dengan pemerintah Kota Pontianak untuk mewujudkan Kota Pontianak yang maju dan berkembang. Masih banyak persoalan yang belum tuntas, mulai dari banjir hingga peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak, menjadi beberapa poin yang akan menjadi program kerja anggota DPRD Kota Pontianak. Banyak kami
kita akan segera dengan tugas perkara ini tugas itu sudah bahwa kami akan segera fasilitasi pembentukan fraksi-fraksi, mempersiapkan alat DPD dan juga bagi orang ya, dan juga mempersiapkan pimpinan DPD. Ini berhasilkan pelantikan anggota DPRD Kota Pontianak periode 2024-2029. DPRD sekarang ini adalah satu kesatuan, disebut dengan pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah itu di samping kepala daerah juga DPRD. Nah, dari itu kita sangat berharap kerjasama yang baik dengan Dewan supaya pelaksanaan pembangunan di Kota Pontianak itu betul-betul sesuai dengan aspirasi masyarakat Kota Pontianak. PJ Wali Kota Pontianak Ani Sofian berharap kolaborasi yang baik antara DPRD Kota Pontianak dan pemerintah Kota Pontianak akan lebih mempercepat beberapa capaian target pembangunan yang disusun oleh kepala daerah, sehingga kesejahteraan masyarakat bisa terwujud. Dari Pontianak, Bardian Pasore, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah baliho milik bakal pasangan calon kepala daerah ditemukan di sejumlah ruas jalan di Kuburaya dan dikhawatirkan mengganggu pengguna jalan. Bawaslu Kuburaya akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menertibkan baliho tersebut. Kendati masa kampanye belum dimulai, namun sejumlah baliho milik pasangan calon bupati dan wakil bupati Kuburaya mulai banyak ditemukan di ruas jalan Arteri Supadio. Tidak hanya milik pasangan calon yang maju, sejumlah toko-toko yang tidak maju juga turut menampilkan diri di sejumlah titik jalan Arteri Supadio. Ketua Bawaslu Kuburaya Encep Endan mengatakan, mengenai alat peraga kampanye yang dinilai mengganggu ketertiban umum, Bawaslu langsung memberikan rekomendasi kepada pemerintah Kabupaten Kuburaya melalui Satpol PP untuk penertibannya. Nah, hari ini tentu kalau misalnya ada baliho-baliho yang mengganggu ketertiban umum, yang mengganggu estetika dan bahkan melanggar, kami hanya bisa merekomendasikan itu ke pihak pemerintah daerah. Ya, ke Satpol PP, karena itu masih jadi ranah pelanggaran terhadap perda ketertiban umum yang memang menjadi kewenangan dari pemerintah daerah. Kalau untuk menjadi pelanggaran pemilu, baik dalam konteks kampanye misalnya pemasangan alat peraga, itu masih belum pernah ada penetapan pasangan calon yang secara resmi dari KPU Kabupaten Kuburaya. Bawaslu baru bisa menertibkan APK pasangan calon pasca penetapan calon oleh KPU pada 22 September mendatang. Dari Kuburaya, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Ardi Sujanto beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.